Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas alur cerita film Ground Zero. Meskipun film ini adalah film yang sudah lama rilis, yaitu pada tahun 2007, tetapi film ini dapat membuat semangat muda kita kembali menggebu-gebu. Menceritakan seorang siswa pindahan yang bernama Genji Takia yang berambisi untuk menguasai sekolah tersebut, yaitu sekolah Suzuran. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung saja masuk ke alurnya. Ora, ora, ora. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria yang akan ditembak oleh bosnya yang bernama Ken Katagari. Entah apa yang telah dia perbuat sehingga kejadian itu pun terjadi. Kita akan mengetahuinya nanti. Oke, lanjut. Sekian beralih ke Suzuran, diperlihatkan sekolah yang sangat megah, bersih dan indah, dan berbasis internasional, di mana para siswa di sana sangat tampan dan pemberani. Lalu, kita akan diperlihatkan seorang pria yang sedang berdiri di atap sekolah. Dia adalah Genji Takia, jagoan kita. Dia sedang melihat mural yang bertuliskan Raja Suzuran, Tamo Serizawa. Lalu, dia pun menghapus dan menggantinya dengan namanya sendiri. Sementara itu, di dalam gedung sedang diadakan acara penerimaan siswa baru SMA Suzuran. Ketika acara sedang hikmat-hikmatnya, tiba-tiba datanglah seorang murid botak naik ke atas panggung dan dia berbicara. Di Suzuran, laki-laki ditentukan oleh pukulannya. Sontak, anak-anak lain pun merasa terpancing sehingga kericuhan pun terjadi. Ketika sedang asyik beradu pukulan, tiba-tiba datanglah seorang siswa yang mengabarkan bahwa di luar sekolah ada Yakuza yang sedang mencari Tamo Serizawa karena sudah melukai kelompoknya. Pada saat yang sama, Genji pun dengan santainya melewati Yakuza itu, sehingga mereka mengira Genji adalah Serizawa, dan perkelahian pun tidak bisa dihindari. Di lain sisi, terlihat Serizawa sedang bersama Tokyo. Serizawa dengan ngototnya ingin membawa motor meskipun dia masih amatiran. Tanpa disengaja, di jalan dia bertemu dengan polisi. Karena Serizawa tidak punya uang, akhirnya dia pun kabur dan kejaran-kejaran pun terjadi. Yang pada akhirnya, Serizawa pun berhasil lolos dan melaju ke SMA Suzuran dengan motor yang remnya sudah blong dan terlihat Genji sedang menghajar para Yakuza. Itulah awal pertemuan mereka berdua. Tak lama kemudian, datanglah polisi yang menjemput Serizawa, sehingga Genji pun tahu bahwa dialah Tamo Serizawa. Malam harinya, Genji pun nongkrong di bar. Lalu datanglah Ruka, seorang wanita cantik yang sedang dekat dengannya. Setelah larut malam, Genji pun pulang dan kita akan dibuat terkejut karena sebenarnya dia adalah anak dari seorang pemimpin Yakuza, dan kita pun akhirnya tahu alasan Genji pindah ke Suzuran, yaitu untuk menjadi raja dan melebihi ayahnya. Pagi pun datang, terlihat Serizawa dan kawan-kawannya sedang bermain judi. Ketika Serizawa akan menang, datanglah Genji, dan tiba-tiba Genji menendang mejanya sehingga kemenangan yang sudah di depan mata pun gagal, yang membuat Serizawa terbakar emosi. Kemudian, Genji menantang Serizawa bertarung. Karena sudah emosi, Serizawa pun mencoba untuk menyerang Genji. Tetapi, beruntung di sana ada Tokyo yang menahan Serizawa agar tidak meladeninya.
Ketika sedang panas-panasnya, datanglah Mikami bersaudara untuk menantang Serizawa, dan Tokyo pun menyuruh Genji untuk mengalahkan Rindomen agar dia bisa menantang Serizawa. Sesaat Genji pergi, Mikami bersaudara pun tumbang di tangan Serizawa dengan mudah. Sekian pun berpindah, terlihat Genji yang sedang mencari informasi tentang Rindomen dengan mengobrol dengan anak-anak suzuran yang lain. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba Rindomen pun muncul di belakang Genji yang membuat anak-anak itu kabur dari ketakutan. Setelah itu, Genji didatangi oleh Ken. Dia adalah orang yang di awal tadi. Ken berpikir bahwa Genji adalah Serizawa sehingga dia menyerangnya. Tetapi hanya dengan satu pukulan, Ken pun langsung kesakitan dan Genji pun malah menolongnya. Itulah awal pertemanan Ken dan Genji dimulai. Tanpa diduga-duga, Ken ternyata adalah alumni sujuran dan Genji pun meminta saran bagaimana untuk jadi yang terkuat di sana. Keesokan harinya, dengan saran yang diberikan oleh Ken, Genji pun mulai menghajar ketua-ketua kelas yang ada di sana untuk mencari anggota. Yang pertama adalah Chuta. Lalu, duel pun terjadi dan Chuta babak belur dihajar oleh Genji. Malamnya, Chuta pun memberitahu Genji organisasi yang ada di sujuran, mulai dari geng motor, bando, trio Ibizuka di kelas 1, Rindamen, dan juga Magise yang mempunyai banyak pengikut karena meskipun dia selalu kalah bertarung, dia tidak pernah tunduk pada orang yang mengalahkannya. Tetapi Magise yang kuat pun memiliki sebuah kelemahan, yaitu perempuan seperti halnya kita semua. Genji pun datang dan menawari Magise agar ikut ke grup kencangnya nanti malam. Tanpa pikir panjang, Magise pun datang. Malam harinya, Magise berjanji jika dia mendapatkan pacar, dia akan bergabung dengan Genji. Tak lama kemudian, datanglah Ruka dan bersama kedua temannya. Magise pun terlihat sangat tertarik. Dan ketika akan berkenalan, tiba-tiba Magise pun keluar di dalam celananya. Dikarenakan dia punya penyakit aneh, dan ketika dia melihat perempuan yang seksi, dia akan mengeluarkan timah panasnya. Tetapi situasi pun menjadi tidak terkendali. Oleh karena itu, Ken pun mengeluarkan rencana cadangannya dengan menyuruh Chuta menggoda cewek incaran Magise. Tapi tanpa diduga, Ruka mengambil garpu dan menusuk Chuta, sehingga akhirnya rencana mereka pun ketahuan dan Ruka pun pergi bersama teman-temannya meninggalkan tempat itu. Kemudian terlihat Genji yang sedang menangis karena dimarahi Ruka. Ken menyarankan agar pergi ke tempat pijak plus-plus. Seketika itu, Magise pun langsung curhat di celana. Dikarenakan celananya sudah basah, Genji pun memberikan celana perempuan untuk Magise. Dikarenakan toko di sana sudah tutup, akhirnya mereka pun tertawa bersama. Lalu, sebelum pergi, Magise pun mengatakan kelasnya sekarang menjadi milik Genji. Keesokan harinya, terlihat Genji, Magise, dan Chuta serta anggota lainnya berjalan di lorong dengan gagahnya. Kabar ini pun langsung terdengar oleh Serizawa, tetapi dia tetap santai dan bermain-main. Scan berpindah. Terlihat Genji sedang berhadapan dengan Izaki selaku ketua kelas D.
Dia bilang bahwa dia ingin bergabung dengan Genji, tapi semua itu hanyalah omong kosong. Terlihat anak buah Izaki datang dengan bergerombol untuk mengeroyok Genji. Terjadilah pertarungan epik 1 vs banyakan. Meskipun Genji sendirian, dia tak mau kalah. Dengan tekadnya yang kuat, dia bangkit lagi dan bangkit lagi. Tapi pada akhirnya, karena kehabisan stamina, dia pun harus tumbang. Lalu Izaki membawanya ke markas Genji dan dia bersedia gabung dengan kelompok Genji karena kekuatan dan karena melihat tekad Genji yang begitu kuat. Akhirnya GPS pun terbentuk, yaitu Genji Perfect Seiha.